Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan Yen di sini. Hari ini kita buat menu rumahan yang tentu saja enak dan simple. Nah, ini bahan-bahannya yang ada aja di kulkas ya. Biasanya kalau mami-mami seperti kita itu pasti kayak sosis seperti ini ada ya. Mau pakai cancel, mau pakai sosis merek apa aja boleh ya. Kebetulan saya punya ini ada sosis yang biasanya untuk sop. Jadi sop ini seperti itu. Ini tinggal 4, kemudian ini ada daging sapi sekitar 80 gram ya, nggak saya timbang lah, pokoknya yang ada di kulkas aja. Kemudian ini kentang setengah kilo, kemudian bumbunya cuma bawang putih saya pakai 4 siung karena ukurannya nggak begitu besar ya, kemudian bawang bombay setengah, kemudian jahe, ini ada cabai merah keriting, kemudian cabai rawit, ini optional, kalau nggak suka pedas boleh di skip, kemudian daun bawang. Kalau nggak punya daun bawang yang kecil seperti ini, mau pakai daun sop, uncang yang besar-besar itu juga nggak apa-apa. Kemudian bumbunya kecap ikan, kemudian ada saus sambal, kemudian ada saus tomat, kemudian ini minyak wijen, saya pakai sauri teriyaki. Kemudian nanti kita pakai kecap manis sedikit ya. Nah, kemudian kita juga pakai lada. Kalau kalian punya bisa pakai black pepper, kalau nggak punya pakai lada biasa juga nggak apa-apa. Kemudian kita pakai gula, kaldu jamur. Nah, untuk garam seperti biasa nanti dulu karena saus-saus ini semua sudah asin. Jadi kita cicip dulu ya. Yuk, sekarang kita langsung aja mulai kerjakan ya. Nah, ini cabenya supaya berasa pedasnya mau saya deplok ya teman-teman, apa ya, hancurkan ya kasar-kasar seperti ini. Ini mainan baru saya ya teman-teman, saya suka sekali. Jadi menurut saya kalau kita mau ulek-ulek bumbu kasar sedikit aja, pakai ini lebih enak ya. Kalau kita pakai chopper kan harus banyak jumlahnya. Kalau cuma sedikit seperti ini, pakai ini aja, gampang. Nggak usah terlalu halus, kasar-kasar aja seperti ini cukup. Kita sisihkan. Nah, kemudian kita mau potong-potong bawang bombay. Oh ya teman-teman, ini nanti untuk kentang enggak saya goreng ya. Jadi saya tuh suka variasi ya. Kalau masak kadang kentangnya saya goreng, kadang enggak gitu. Tapi sama-sama enak sih. Kalau saya suruh pilih sama-sama enak ya. Jadi beda ya rasanya ya. Kalau digoreng ada seperti berkulit seperti itu. Kalau langsung nggak digoreng nanti dia rasanya pulen ya teman-teman, seperti kalau singkong. Kalian kalau masak singkong dikukus, nah seperti itu loh, apa ya, pulen-pulen seperti itu. Apalagi kalau dimasak dengan kecap-kecap seperti itu enak ya, dengan api kecil sampai meresap. Jadi semua pilihan ya. Ini jahe, kalau kalian nggak suka jahe ya juga boleh di skip. Atau ini jahenya kita kurangnya aja ya, pakai 1 terlalu banyak. Kemudian daun bawang. Untuk cabai seperti biasa saya mau potong pakai gunting karena ini lebih cepat. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk sosis terserah ya, mau dipotong bulat-bulat boleh, miring-miring seperti ini boleh, selera. Mau pakai bakso juga enak, kalau punya bakso sapi atau bakso ikan itu juga enak. Nah setelah seperti ini kita mau potong-potong kentang. Kentang ini potong-potongnya juga selera ya, terserah kalian mau potong seperti apa. Karena saya nggak saya goreng, jadi saya potongnya nggak terlalu tipis ya, supaya nanti dia nggak terlalu hancur kalau masaknya lama diungkep dengan kecap. Kalau kalian mau goreng, potongnya boleh agak tipis. Nah seperti ini ya, ini mau saya bilas sekali lagi ya, supaya bersih ya airnya. Nah ini airnya sudah saya bilas. Sekarang kita mulai
dengan sausnya supaya lebih mudah. Kita ambil mangkok, kita beri kecap ikan. Karena ini kan bahannya nggak banyak ya, jadi jangan terlalu banyak kecap ikannya. Saya cuma pakai setengah sendok ya, karena ini semua nanti asin. Nanti kalau kurang asin gampang menurut saya ya, daripada kalau keasinan. Kemudian ini saus sambal. Saus sambal selera ya, ini saya pakai sekitar 1,5 sendok. Saus tomatnya. Saus tomatnya 1 sendok makan aja cukup. Atau kalau bumbu tuh sesuai selera ya, sesuai dengan bahan yang dipakai juga. Kemudian saurinya, sauri teriyaki, saya pakai 2 sendok makan. Untuk minyak wijen nanti ya, setelah selesai masak baru saya kasih minyak wijen supaya aromanya tetap kuat ya. Kemudian kecap manis. Nah ini kecap manis ini sisa dari bikinan sate saya yang kemarin, daripada dibuang karena ini kan juga nggak basi. Sayang kalau dibuang, jadi saya pakai ini. Saya pakai. Kalau kalian nggak punya sisa sate seperti ini, pakai kecap biasa aja nggak apa-apa loh ya. Ini kan karena saya punya. Nah seperti ini. Sekarang kita siap untuk memasak. Nah ini saya tadi lupa menyebutkan ya, kita pakai mentega kira-kira 1 sendok makan. Kita campur dengan minyak supaya nggak mudah gosong. Kita beri minyak secukupnya ya. Setelah panas kita masukkan jahe, kemudian bawang putih. Kita tumis sampai harum. Kita tumis sampai bawang putihnya layu, harum. Kemudian kita masukkan daging sapi. Kemudian kita masukkan campuran saus tadi. Kita beri air supaya nggak gosong. Kemudian kita masukkan kentang sekalian ya, supaya bumbunya meresap. Kita biarkan dulu sampai mendidih, nanti kita cicipi. Nah, ini kita bumbui dulu, sementara itu kita bumbui garamnya nanti ya, kita bumbui black pepper. Kalau kalian nggak punya boleh pakai lada biasa, karena saya ada, saya pakai black pepper. Karena kalau ada lebih baik black pepper ya, baunya itu beda, lebih wangi. Kemudian gula, untuk bumbu sesuaikan ya. Kemudian kaldu jamur. Kemudian cabai yang sudah kita haluskan kasar kita masukkan supaya nanti kuahnya itu pedes, nyerap pedes ya, ada pedes-pedesnya seperti itu. Nah ini sudah mulai mendidih, kita cicip. Ternyata kecapnya masih kurang, saya tambah kecap teriyakinya ya. Jadi nanti disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kemudian untuk warna hitamnya saya mau tambahkan kecap manis sedikit supaya warnanya cantik. Untuk garam nanti ya.
Nah, ini kita cicip dulu, sudah mendidih kurang apa. Ternyata asinnya masih boleh ditambah. Nah, jadi lebih baik itu kita cicip dulu. Kalau memang nanti kurang garam, tinggal kita tambah daripada nanti keasinan ya. Seperti ini. Kemudian kita kecilkan api biar kentangnya itu meresap. Kita tutup. Kita buka. Nah, kalau sudah airnya sudah mulai agak berkurang, mengental seperti ini, kita boleh ya masukkan bawang bombay, kemudian juga sosis sekalian. Kita buka. Nah, kalau sudah airnya sudah mulai agak berkurang, mengental seperti ini, kita boleh ya masukkan bawang bombay, kemudian juga sosis sekalian. Kalau kalian bawang bombaynya mau ditumis dari awal juga boleh ya. Tapi saya mau gini aja supaya nanti tuh masih renyah ya kalau dimakan. Enak banget. Kemudian saya juga nggak mau kentalkan pakai maizena ya, karena saya suka yang kuahnya seperti ini. Ini aja sudah cukup kental ya. Tapi kalau kalian mau suka yang kuahnya kental, boleh dikasih larutan maizena sedikit ya. Nah, ini kita cicip yang terakhir. Jadi kalau kurang mantep masih bisa ditambah bumbu. Udah cukup enak, asinnya pas, manisnya pas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan daun bawang dan juga cabai. Kita beri minyak wijen terakhir. Kira-kira aja ya, jangan terlalu banyak juga. Nanti aromanya terlalu kuat, kira-kira 1 sendok teh atau 1,5 sendok makan. Kita matikan kompor, siap untuk disajikan. Nah, ini sudah siap disajikan. Caranya gampang banget, rasanya enak, kemudian juga kelihatan wow ya. Kalau misalnya kalian ada acara di rumah, mungkin ada yang ulang tahun, kalian bisa sajikan seperti ini ya. Ini juga bisa untuk rice bowl ya teman-teman. Tinggal nasi, kemudian kita beri lauk di atasnya, bisa menjadi rice bowl. Nah, ini kita cicip ya. Kalau untuk anak-anak nggak usah pakai cabai, nggak apa-apa ya. Ya. Kentangnya tuh pulen ya teman-teman kalau nggak digoreng. Kalau kalian suka, kentangnya tuh pulen seperti kalian kalau makan singkong. Tapi kalau kalian nggak suka, mau digoreng juga boleh ya. Kalau digoreng, kentangnya agak tipis-tipis aja gorengnya. Enak. Nah, semoga apa yang saya bagikan berguna ya, bermanfaat buat kalian semua, bisa untuk tambahan menu. Sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video-video berikutnya.